فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها صلي ويصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فنسأل أن يشرق لي وجد عبيده يا رحمن علم قصر بالطهور سريع بخلق هذا العبد المحروم يا ربي الذي الموتى عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ulun doakan orang yang menjawab salam panjang umurnya. Siapa yang menjawab salam niat hajatnya dikabulkan Allah. Siapa yang tidak menjawab salam hutangnya dari Allah. Amin. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأن خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الرفائع حبلين والحافظات dan wabil khusus Habib Ibrahim As-Sajjad dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui di mana di dalam bulan Maulid ini kebiasaannya apabila datangnya bulan Maulid ini pasti orang akan melaksanakan yang namanya Maulidul Rasul. Makanya bulan Rabiul Awal ini bukan bulannya yang mulia, tetapi pada hakikatnya di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah yang bersama dan maulah mulia adalah lahirnya seorang manusia, lahirnya seorang insan kamil, lahirnya yaitu pujian seluruh alam, bahkan para anbiya dan rasul pun semuanya para malaikat memuji dan memuji kepada Nabi Muhammad yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di dalam bulan ini. Makanya benar kita dan dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita tinggal mengamalkan peninggalan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita semua.
dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi Muhammad bersamakan menyuruh kepada kita adalah untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Jangan kalah kita lawan lebah, jangan kalah kita lawan paus, jangan kalah kita lawan binatang yang apa namanya, yang bisa menyengatkan. Maka ada suatu cerita kisah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau santai bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, minantu beliau sekaligus menjadi sahabat beliau dan juga adalah salah satu daripada sepupu beliau. Di waktu itu Masya Allah tabarakallah, ketika Nabi bersantai-santai, ketika itu datanglah satu ekor lebah. Nah, hebatnya Nabi Muhammad, lihat, Nabi Muhammad ketika ngomong bersama dengan binatang itu bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau Nabi Sulaiman ketika beliau berbicara dengan binatang itu bahasa binatang. Hebat. Lalu datanglah ketika itu lebah. Lalu terkejutlah Sayyidina Ali siap-siap ingin memukul lebah tersebut di atas kepalanya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, jangan dipukul, biarkan aja, dia lagi berbicara di hadapanku. Apa yang dibilang oleh lebah, apa yang dibilang oleh binatang tersebut, wahai Rasulullah, mumpung pian ada di sini, ini bahasa Arabnya, bahasa Indonya, kita langsung bahasa Banjar lah sekarang aja. Ya Rasulullah, mumpung pian ada di sini, nah pas benar kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ulun ingin sampian yang pertama awal-awal orang yang mencicipi maduku, sampian yang paling awal mencicipi daripada maduku yang kubikin ini. Paham ahli? Ada paham jauh dia? Ada paham? Hujan lebah tadi dia. Aku ini disuruh lebah nak merasa ini. Jadi itu suruh dia ambil madu yang ada di tempat itu. Lalu kutanya, bisanya sampian nina lebah, artinya sampai menghasilkan madu itu dan rasanya manis. Sedangkan sampean ketika maisap ini itu apa segala macam-macam, kok rasanya lain. Isap bunga ini lain rasanya, isap ini lain rasanya. Kenapa ketika sampean dijadikan sebagai madu, timbul madu itu rasanya satu, menjadi manis, bukan asam asin, tetapi manis. Lalu bilang lebah apa? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sedikit pun terkecuali ketika aku mengisap bunga-bunga yang ada dimanapun berada, terkecuali aku, wahai Rasulullah, satu kali mengisap, aku satu kali bersalawat kepada engkau. Lihat, bersalawat lawan Nabi Muhammad, bersalawat. Makanya kita jangan bingung. Yang diceritakan ada seorang di zaman Harun al-Rasyid itu, jangan bingung kita. Nabi apa? Ketika hendak meninggal dunia, memang gawiannya itu ada baik. Gawiannya itu ada baik. Ada baik kalau gawiannya. Tetapi ketika setelah meninggal dunia ada seruan suara di luar, wahai penduduk Basrah, wahai penduduk Irak, ayo, nih ada seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini meninggal dunia, datangi kalian, ikut untuk memandi, ikut untuk mengabani, dan ikut kalian untuk mengubur. Seorang aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkejut semua ketika itu mendengar suara dari mana, wallahu a'lam bishawab. Setelah dimandikan, setelah dikabani, kemudian diantarkan dengan ke kubur. Perisatan yang terakhir ketika itu berapa hari, 3 hari sampai 1 minggu, orang-orang di Basrah itu bermimpi.
bermimpi kepada seorang pemuda tersebut, ternyata Masya Allah, kepada Allah, Allah pasangkan baju dari sutranya terbuat dari sutra yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya, wahai seorang pemuda, dengan apa engkau mendapatkan baju seperti ini? Dengan apa engkau mendapatkan sutra yang kau pakai sekarang ini? Tidak lain satu katanya, ketika masuk di dalam bulan Rabiul Awal, aku selalu mengagungkan, memuliakan dan memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya aku mendapatkan kedudukan seperti ini. Maka biar nih orang kampung tahu deh. Tetapi dia, Masya Allah, berkat memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau kita ceritakan Pak masalah salawat ini kan kada kehabisan sampai hari kiamat tidak tumpuk. Jadi pada saking hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada lagi diceritakan, Masya Allah, tabarakallah, yaitu apa? Ada seorang pemuda dalam satu kitab, yaitu ketika itu Masya Allah, tabarakallah, seorang pemuda tersebut ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika mengelilingi daripada Baitullah, ketika tawaf tidak ada terkecuali bacaannya mulai tawaf pertama sampai tawaf yang ke-7 salawat saja dibacanya. Putaran pertama salawat, putaran yang kedua salawat, putaran ketiga salawat, bahkan langkah kakinya turun kanan salawat, turun kiri salawat, turun kanan salawat, salawat terus dibaca. Lalu kemudian setelah selesai, lalu ada seorang imam yang bernama Imam Sufyan Tsauri. Beliau ketika itu mendekati seorang pemuda tersebut. Wahai seorang pemuda, siapa engkau? Dan beliau pun bertanya, siapa Sufyan? Aku ini adalah seorang imam, aku ingin tanya kepada engkau, kenapa Bian membaca salawat saja yang dibaca? Kan ada amalan lain lagi, Gabi? Kan ada amalan lain lagi kan? Ini kan ada lagi amalan maka tasbih, apakah salawat saja yang dibaca. Lalu ujar si laki-laki, wahai seorang imam, seandainya engkau bukan imam, bukan Sufyan Tsauri, tidak akan aku ceritakan kisah ini kepada engkau. Karena engkau seorang imam, maka aku kisahkan, kata seorang pemuda tersebut. Kayak ini kisahnya. Abahku pernah dahulu di kampung abahku mangkal dengar. Ya kabeginian iya, mabuknya iya juga lengkap. Pokoknya pembina sambat ngaranku di kampung tuh tahwan sekampungan. Tahuan sekampungan, bahkan ketika meninggal orang baca bersama. Nah bahasanya tuh itu toh. Jadi kami ini alhamdulillah ada bayi serajak ini banyak. Baik itu kami sama-sama anak barakat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika di perjalanan abah kami ini sakit. Lalu kami cari obat ke sana ke sini ke sana, kan tidak juga obatnya. Ini akhirnya dilihat abah kami ini semakin hari semakin parah. Tidak lama kemudian Allah menghendaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Seketika meninggal dunia, abahnya tersebut berubah menjadi orang yang paling hitam, bersangatan hitam daripada orang yang dibakar. Wajah saja panglah, orangnya apa tadi? Sudah menunggu esok hari, dia akhirnya karena sudah kecapean anaknya tadi, sehingga ketika itu tertidur di samping abahnya tersebut. Tiba-tiba ketika tidur bermimpi melihat ada lagi amalan terkecuali aku selain daripada Al-Quran, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan Syekhul Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau pernah tanya sama guru. Nah, guru di kampung ada seorang muka dan guru kita bersama. Guru tanya sini, guru ujar guru amalan guru Syekhul Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, selain daripada amalan tarikat Tijani, apa dia amalkan sini?
Ujar sini kan ada lagi saya lagi terkecuali sini memperbanyak membaca salawat Fatih. Itu aja yang dia makan. Tapi semakin hari orang bersalawat itu semakin tinggi derajatnya. Semakin hari orang itu semakin detik, semakin menit ketika membaca salawat semakin diangkat derajat, angkat martabatnya. Makanya orang yang selalu membaca salawat orang cepat ma'rifahnya kepada Tuhan. Orang yang selalu sering membaca salawat cepat mukharibinnya kepada Allah dan Rasulnya. Ayo, salawat kita lagi sudah baca salawat. Puja Nabi Muhammad. Untungnya, jadi ulun pernah guru berkisah di Tanjung. Jadi di Tanjung itu ada ikhwan daripada saya jadi sini itu berisi kakak di Jakarta. Jadi kakaknya itu jadi direktur Pertamina di Jakarta sana. Orang direktur ini kan kayak kita, makanya kita alhamdulillah kita kayak ini nanti disediakan Allah lah, terus ada gerakan macam-macam kalau berbeda sudah kita dijadikan Allah yang kayak ini sokong sedikit alhamdulillah. Orang ada nyaman-nyaman kan jadi direktur yang sembahyangin karena kawan, apalagi membaca dalam ibadat yang lain-lain pada kawan. Jadi akhirnya ketika itu masya Allah tabarakallah Allah berkehendak lain, kakaknya tersebut dia meninggal dunia. Jadi meninggal dunia sekalinya adiknya ini luar biasa Allah berikan keistimewaan melihat kakaknya itu entah dalam mimpi lah atau entah langsung diperlihatkan Allah alam misalnya itu sih melihat kakaknya itu dipanggang dibakar ketika itu. Tapi jadi adiknya ketika melihat kakak dibakar, kenapa mulutku ini langsung terucap membaca salat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina. Baru selesai membaca salat Fatih, kakakku tersebut bilangnya sudah pada dibakar lagi, dipindahkan satu tempat ke mana ke tempat yang lain. Yang tempat tersebut luar biasa magis, bersamatan luar biasa indahnya. Kan berarti biar jadi kita intinya malam hari ini keadaan lain haji wawannya Pak Jiwawan kita banyak di salawat aja sudah. Jadi mulai malam hari ini biar datang hadir di sini nah di luar ini itu semuanya banyak kita salawat aja sudah kita. Insya Allah kampung kita di sini nah pokoknya semuanya bersalawat insya Allah baik bertahan biar. Makanya salawat ini kalau ditinggal kita sampainya bukan bersalawat sahar ya. Nah ya Allah orang nikah pun pasti bersalawat ya Rabbi. Nah, ya kalau orang pengantin tuh nah hati-hati datang pengantin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kada orang datang pengantin tuh dia nang datang itu apa salawat baca cuma si bungolnya ini si bungolnya menjawab salamnya itu kada bisa ada salok maling. Orang dibaca pun jujur, makanya ketika mengucapkan salam itu sunnah, ketika menjawab itu wajib pokoknya jujur aja. Berarti dia banyak piala cerita, masya Allah tabarakallah. Untuk menantikan pokoknya malam hari ini kita salawat aja sering kita banyaki. Makanya orang pernah datang ke tempat kabar guru, kisah guru nih, ujian guru, apa orang tuh meminta amalan. Kau jadi sini, ada lagi amalan nanwa di sini terkecualikan selain membaca Al-Quran, yaitu memperbanyak membaca salawat kita di sini. Nah, jadi bagus tuh. Lah, guru-guru kita nih begitu ada anak minta amalan sugih baca salawat. Hendak orang itu supaya nafas dapat jodoh baca salawat. Menghendak sugih baca salawat. Apalagi sambatihah. Yakin dia mau hendak anak kita tuh baik ini baca salawat. Itu caranya kita. Jangan bersalawat aja panglah sembahyang pada sampai doang. Maksudnya sembahyang itu tetap yang tiga. Artinya tambahan di luar itu nah bersalawat kita. Ayo orang berdiri bersalawat, duduk bersalawat, berdaga bersalawat. Ayo. Ya apa hendak orang yakin timbul yakin atau dua bidang ya kalau akan tataku anda berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjadi. Nah ya kalau yang mudah-mudahan lah
Insya Allah kita ibaratkan pada malam ini berikan Allah taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini keadaan terkait dari dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa suami kita, dosa istri kita, dan dosa menikah kita dan kita, lebih orang tua kita, mama abah kita, dari anak cuma tinggal dunia kita biar hadir di tempat ini mendengarkan daripada pujian-pujian kita kepada Muhammad. Insya Allah mengalir juga untuk arwah-arwah apa firman kita berkata. Insya Allah sananya si Malik anaknya duduk di tempat ini memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi sudah ya Pak, di luar sudah tadi bahasa apa tadi apa tadi dapat keropok lah. Insya Allah tahun akan datang bagi warna jangan keropok lagi, jempol kunci motor, kunci mobil, tahu kunci juga ya, kunci pahamnya. Kadang kan pokoknya ini amun kalau pokok itu makanan kekanakan. Amun kohai itu lain duit masih kok anda kayak rambut jelasnya ulang udah. Jadi karena insya Allah mudah-mudahan nanti biar berapa habis malam hari itu duit biar mengeluarkan untuk acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Abu Bakar karena Rafiki fil jannah. Orang itu ada bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu dirham dia impakkan untuk acara maulidnya Nabi Muhammad, untuk dibacakan maulidnya Nabi Muhammad. Maka ujar Abu Bakar ikam tu isin pian tu badataan lawan aku sama-sama kan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar Ali dua apa la yaqudu minad dunya illa bil iman wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab. Orang yang mengimpakkan atau barang siapa mengagungkan maulid Nabi Muhammad di malam ini kita nih. Malam ini kita mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad ya Allah, melainkan membawa iman ujar Sayyidina Ali dan akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Lah kamu hajat kita berdatang hari ini khususnya hajat haji bawah lah. Insya Allah kita doakan sama-sama dipanjangkan umur sini, dimudahkan Allah rezeki sini, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya yang hadir tempat ini terkait dari diijabah berikan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Doa orang tadilah satu guru kita yang berarti sambut lagi guru Ustaz Abdurrahman apa? Guru Abdurrahman apa? Guru Abdurrahman imam Masjid Al-Karamah. Jadi mau hendak masalah talqin orang sidinnya. Masalah mata kubur presiden juga deh, karena di belakang masjid sini itu tempat makam beritaan. Jadi pun hak belapor lapor ke presiden bertambah pada hulu boleh bapak. Nah Ustaz Abdurrahman tak ada di dalam. Insya Allah kita doakan pun juga sama-sama beliau panjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa sampaikan ada manfaatnya kepada kita semua. Niat aja kita berdatang kabul. Insya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, insya Allah semuanya diselamatkan Allah di dunia, diselamatkan Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan iman kita disempurnakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.